Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para kiai, para guru, pengasuh pondok pesantren Matholiul Falah, beserta seluruh dzurriyyah almaghfurlah Mbah Kiai Mutamakin yang saya muliakan. Di sini ada guru kita semua, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin, ada guru dan sahabat saya. Ini Gus, saya agak berat mau manggil Kiai, itu lidah saya protes ya. Karena beliau ini sahabat, guru, ya, teman bercanda Kiai Nazif ini. Alhamdulillah, ini kehormatan buat saya bisa hadir di acara yang luar biasa di depan para santri di pesantren yang memiliki rekam jejak pengabdian keilmuan. Ini terus terang membahagiakan saya. Saya bahagia malam hari ini juga karena ngelihat foto saya tadi. Itu kayaknya foto 20 tahun yang lalu. Itu foto wajah saya itu masih market friendly kayaknya ya. Itu wajah 20 tahun mulus tanpa uban. Itu tadi saya merasa apa ini barokahnya acara malam hari ini. Kisah Zulaiha dengan Nabi Yusuf itu terulang kembali. Apa karena itu saya tadi agak enggak percaya kalau itu muka saya, Kiai Nazif. Kenapa? Ya subhanallah, teknologi itu luar biasa. Membuat yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dan membuat yang luar biasa itu menjadi biasa-biasa saja. Maka malam hari ini kita hadir ke acara seperti ini. Itu bisa memahami betapa luar biasanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu membuat satu acara dan satu tradisi itu yang diambil dari substansi pesan agama tanpa harus ada petunjuk teknisnya, ditumbuh kembangkan menjadi satu peradaban dan budaya yang luar biasa. Contohnya apa? Acara malam ini. Tanya sama Kiai Nazif, rasanya di negeri Mesir yang katanya imamnya Ahlus Sunnah di dunia internasional dengan Al-Azhar, itu acara haul guru sehebat apapun, itu ndak ada yang kayak begini. Yang kayak begini ini khas Indonesia, warisan guru-guru kita, ya. Ini betulan loh. Saya tadi kagum betul. Haul Mbah Mutamakin ini 294 tahun itu masih dijaga oleh dzurriyyahnya, dijaga oleh murid-muridnya. Itu rasanya sedunia ndak ada, Pak. Nggak ada. Cucunya si Abdul Qadir Jailani ngadakan haul untuk mbahnya. Kemudian bentuknya kayak begini, ini nggak ada. Ngumpulin orang sebegitu banyak. Memberi manfaat ekonomi. Saya tadi ngelihat, Masya Allah. Itu malam ini berapa uang yang berputar tadi itu. Saya jalan ke makamnya Kiai Mutamakin itu rasanya orang soleh itu jangankan hidupnya, wafatnya itu bisa memberi kehidupan kepada yang hidup, padahal orangnya sudah mati.
Kita kadang-kadang masih hidup sudah matikan orang. Ini ketika ada orang kayak begitu, anak-anak para santri ini kan luar biasa tradisi ini. Dibangun oleh budaya kita, oleh tradisi kita, diambil dari semangat melakukan istimbatul ahkam. Jadi dulu saya waktu ngaji sama Kiai Nazif itu guru-guru kita kan pesen, nanti tugas kamu nak, kalau sudah hatam ngaji, sudah belajar, tugas utama para santri, para guru dan para kiai. Itu dulu waktu ngaji usul fikih kata guru saya, itu istikhrajul ma'ani minan nusus bifartiz zihni wa quwwatil qarihah. Ini sengaja pakai bahasa Arab biar Guru Rozin tuh percaya saya masih Katib Surya PBNO gitu. Tugas kita ini, kata guru kita, itu istikhraj, menyimpulkan al-ma'ani, pesan-pesan yang tersembunyi minan nusus dari ayat Quran dan hadis. Itu kita simpulkan, kita tarik maknanya, itu bifartiz zihni, dengan ketajaman mata hati, wa quwwatil qarihah, dan kekuatan nalar. Ini kalau kita sebagai santri ini punya pandangan yang tajam ketika melihat ayat atau hadis, kemudian memiliki kekuatan logika, itu nanti akan melahirkan harmonisasi yang indah antara syariat dengan kehidupan. Dulu saya ini kiai sulit ini Gus Natif ya. Di Madura dibilang orang Jakarta, di Jakarta dibilang orang Madura. Jadi kayak Zainuddin di tenggelamnya kapal Vandervix itu. Kalau pulang ke Makassar dibilang orang Minang, kalau pulang ke Minangkabau dibilang orang Makassar. Tapi bersyukurnya orang Betawi sama orang Madura itu punya kesamaan, Pak. Kalau ndak mazhab Syafi'i ndak Islam. Jadi kalau di Madura itu jangan coba-coba. Biar Gus Nazif ini alim kayak apapun, coba-coba ndak kunut subuh Gus, hilang karomahnya. Biar sampean di sini dikatakan sohibul fadilah wal karomah, terus membicarakan persoalan kunut subuh, itu hilang kiainya itu. Dulu saya masih ingat betul di Jakarta itu, kalau bayar zakat fitrah tidak pakai beras, itu kayaknya keislamannya dipertanyakan Gus Nazif. Itu rasanya ada beban besar kalau membayar zakat fitrah tidak menggunakan beras. Kenapa? Seumur hidup ngaji matannya itu dibelenggu dengan kata-kata tu'matan sebagai to'am. Kalau to'am, maka selaraskan dengan cara pandang Imam Syafi'i ketika melihat fi'lun Nabi. Nabi dulu di Madinah itu bayar zakat fitrahnya pakai kurma. Maka pandangan Imam Syafi'i, kurma ini apa? Kata mazhab Syafi'i itu mayuktatu wa mayuddakharu. Itu sesuatu yuktat, kutul balat, dijadikan makanan pokok. Yang kedua yuddakharu, bisa disimpan dalam waktu yang panjang. Maka cara pandang ini melahirkan yang namanya kias. Kurma itu kiasnya beras. Bijami'i kutul balat wal iddikhar. Sama-sama makanan pokok, sama-sama bisa disimpan. Seiring perjalanan waktu nih di Jakarta, itu banyak orang yang kemudian merasa kerepotan sendiri kalau menerima zakat fitrah dalam bentuk beras. Saya itu kalau Ramadan, itu kayak tradisi pesantren di Jawa, ndak nerima undangan. Jadi murni ada di pesantren sama santri.
Karena saya biasa pergi kemana-mana, sebulan ndak kemana-mana, itu rasanya bosen. Maka saya telepon nih MWCNO Jagakarsa. MWC nih, bukan PC Jakarta Selatan, MWC. Ketuanya saya telepon. Di kampung kita ada masalah enggak? Kata dia, kalau dicari Gus, masalah banyak, kata saya. Ayo kita kumpul aja. Kumpul nih MWCNO nih. Di kecamatan saya itu di Jakarta, kumpul. Saya datang, saya tanya, ada masalah enggak? Masalah apa saja untuk kita cari-cari masalah, dibahsul masail kan. Bahsul masail itu kan orang cari-cari masalah. Masalah enggak ada dicari-cari. Akhirnya pusing sendiri, tawakuf sendiri lama-lama. Saya cari masalah itu. Ada masalah enggak di kampung? Tiba-tiba ada pengurus musala angkat tangan. Ada Gus. Apa kata saya? Saya tahun ini enggak mau jadi panitia zakat fitrah. Loh, kenapa kata saya? Wah, tanggung jawabnya berat. Kenapa berat? Nyari orang yang mau nerima zakat fitrah dalam bentuk beras itu sulit. Kenapa? Karena standar kehidupan orang sekarang itu berbeda. Saya kemarin ceramah di Madura. Di Madura dari siang sampai malam. Saya agak ragu. Kenapa ndak ada orang WhatsApp saya ya, kata saya. Handphone saya itu hidup, tapi ndak ada orang nelpon, ndak ada orang WhatsApp. Saya mikir, apa handphone saya rusak? Kan ndak mungkin, masa PBNU kuotanya habis? Kan ndak mungkin, ya. Wong ketua PW aja pulsanya unlimited, masa PBNU terus kuotanya habis? Kan ndak. Saya pikir-pikir, kok ndak ada orang hubungi saya ya? Maka saya tanya sama yang saya tinggal di rumah itu. Mas, ini mas, kata saya. Ini ada apa? Kok handphone saya kayak nggak jalan? Dia cerita. Itulah masalahnya. Pancasila itu silanya kurang satu, katanya. Loh, kurang apa kata saya? Sila kelima itu. Cuman keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kami butuhkan sekarang, keadilan pulsa dan sinyal bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu tahun 90-an, itu Ericsson ngeluarkan handphone. Itu cuma orang yang super kaya yang punya itu. Sekarang semua orang punya handphone. Nanti nih secara fikih, itu kadang-kadang jadi masalah itu di zakat. Itu saya dapatkan ketika orang kumpul tadi. Kata orang tadi, sekarang orang kesejahteraannya beda. Mereka di Jakarta bukan gak butuh beras. Mereka butuh iPhone. Gitu loh. Mereka itu sekarang nggak butuh beras kalau beras punya, tapi kepengen staycation di hotel, itu masalahnya. Sehingga belum lagi adanya jalan tol Jawa ini. Dulu saya kecil, saya itu bertetangga dengan Wakil Presiden Pak Darmono dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Itu masjidnya Pak Sandi mertuanya. Itu kalau malam Lebaran, itu pengemisnya banyak Pak. Maka zakat fitrah itu cepat tersalurkan. Sekarang ternyata yang namanya pengemis itu punya buku catatan keuangan setahun, Gus Nazif. Jadi begitu tol ini Trans Jawa terbuka, bis dulu kan kalau bagus itu cuma bis malam. Sekarang ndak siang, ndak malam, transportasi itu gampang betul. Saya dulu pernah ngaji ke Paron di Ngawi itu, sulitnya luar biasa. Sekarang semua kereta dari Jakarta berhenti di situ. Maka orang miskinnya ini, pengemisnya, itu kalau tanggal 27 Ramadan sudah tidak ada di Jakarta. Mudik semua, target terpenuhi, APBN surplus ini masalahnya. Jadi tidak perlu lagi narik-narik zakat fitrah nih. Lihat, yang tersisa orang miskin tapi sombong. Nih. Kan kadang-kadang di musola itu Gus Najif kalau di Jakarta itu aneh. Mustahik zakat itu ada WhatsApp grupnya Pak. Kalau yang punya WhatsApp grup itu muzaki itu masuk akal. Ini mustahiknya ditulis lagi mustahik istiqomah ada satu. ini mustahik Senin Kemis, Senin mustahik kadang-kadang Kemis kaya. Ada begitunya. Daftar-daftar itu ada. Apa kata pengurus musola? Saya paling pusing Gus kalau zakat fitrah. Kenapa?
Nanti malam lebaran lagi, saya bagi atau 2 hari sebelum lebaran. Dibagi yang tersisa dari anggota WhatsApp grup. Bu, ambil zakat fitrah di musola. Nanya dia, zakatnya apaan? Ya namanya zakat fitrah beras. Berapa? 2,5 kilo. Itu jawab orang mustahiknya ini. Enggak usah katanya. Cuma 2,5 kilo, kesana aja bensinnya 10.000. Gua nggak semiskin itu, kasih orang lain. Akhirnya, ya iya. Kalau cuma beras, itu orang miskin sekarang rada-rada sombong, Pak. Nggak mau datang dia. Akhirnya apa yang terjadi? MWC itu pernah lapor sama saya tanggal 15 Syawal, parah ini. 15 Syawal, Gus, apa hukumnya jual beras zakat fitrah yang tidak tersalurkan? Saya bilang, emang berapa yang tidak tersalurkan? Banyak, 20 karung. Lihat. Tapi anehnya, kalau yang 2,5 kilogram ini dikonversi jadi uang, itu datang semua. Begitu di WhatsApp, Bu, ibu yang tadi nolak beras nih, ambil zakat fitrahnya, Bu. Berapa? 70.000. Itu langsung nyaut, tungguin ya, ntar gue datang lagi. Datang dia. Lihat, santri itu kan bukan hidup di papan tulis, anak-anakku. Fakih itu punya keberanian untuk menjawab zaman. Makanya fuqaha itu lebih dekat ke neraka, gitu loh. Kenapa? Kalau Ustadz di Matoli ingin aman, ngajar tauhid, wujud kidam bako, itu insya Allah masuk surga itu. Tapi kalau fuqaha itu hati-hati loh. Mungkin fatwa kita itu dijadikan jembatan orang nanti, orangnya ke surga, muftinya ke neraka. Makanya sekarang anak-anakku, ini harus berani. Untuk apa? Orang itu kemudian mengeluarkan fatwa, tapi fatwanya itu tidak bisa digunakan orang. Ada loh Pak, fatwa sampai sekarang itu ndak finish halal apa haramnya, tapi semua orang make, termasuk kiai yang mengharamkan. Apa itu? Emani. Ya, kalau di sini orang ndak terlalu pegang emani, tapi kiai Jakarta itu pegang emani. Karena emani ini jimat, ya, untuk buka pintu tol. Ya, karena pintu tol itu saya sudah coba, saya buka pakai sholat fatih nggak terbuka itu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih itu nggak buka. Tapi kalau emaninya Bank Mandiri, saya tempel, belum nempel sudah buka dia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kan itu langsung. Jangan. Emani itu anak-anakku di pesantren, lembaga fatwa sedunia itu belum sama loh fatwanya. Kenapa? Karena cara berpikirnya beda-beda. Ada ulama yang mengatakan emani itu kan katakan yang paling, nih saya bukan endorse Bank Mandiri nih ya, bukan. Yang paling laku itu kan punya Bank Mandiri sama BCA. Ya enggak, BTPN enggak disebut guys. Itu BCA namanya kartu flash. Mandiri itu emani. Itu persoalannya secara fikih. Itu wadiah. Ya, wadiah kayak kita punya ATM. Kalau ATM itu kan ada nomornya Pak. Ada akun tabungannya. Saya buka di satu bank, saya mau nabung. Saya diminta KTP-nya, ada namanya, ada datanya, ada nomor rekeningnya, ada kartunya. Uang saya masuk, kalau nanti kartunya hilang, buku tabungannya hilang, uangnya enggak hilang. Karena uang itu tercatat punya saya. Tapi dalam teknologi serba digital, kalau semuanya harus dicatat, repot. Maka lahir pemikiran ini. Pemikiran ini unik Pak. Asalnya kapitalis ini, asalnya memudahkan, tapi dalam kemudahan itu ada celah untuk aklu amwalin nasi bil batil. Ini saya karena diminta Gus Nadif cerita depan santri. Ini saya ingin supaya santri-santri itu merasa punya kesempatan besar untuk jadi fuqaha. Karena ini belum ada di Fathul Mu'in. Nggak tahu di Fathul Izar ada apa enggak tahu saya. Tapi kalau di Fathul Mu'in rasanya ini nggak ada ini. Ya, nggak tahu kalau di Fathun yang lain itu tanya sama Kiai Nadif lah ya. Saya nggak fasih kitab-kitab itu gitu loh. Nah, ini sederhana loh. Maunya yang mendesain ekonomi hari ini. Orang itu berubah. Kalau biasanya naruh uang di dompet,
Sekarang uangnya ditaruh di kartu. Nih. Persoalannya, ini kiasnya kemana? Kalau kiasnya ke dompet, duitnya hilang, tukang dompet tidak bertanggung jawab, Gus. Saya beli dompet di Pati, saya isi uang 1 juta ke Semarang, di Pasar Johar kecopetan saya. Ketika kecopetan di Semarang, apa saya berhak untuk minta ke tukang dompet di Pati? Pak, ini saya kecopetan Pak, dompet saya hilang, tanggung jawab. Kata tukang dompet, itu urusanmu. Saya cuma jualan dompet, kamu taruh uang di situ, kewajibanmu untuk menjaga. Kalau kias seperti ini, kayaknya selesai. Tapi persoalannya, kalau saya punya e-money itu, ini cara orang untuk untung. Makanya kita ini tidak kaya-kaya, Gus. Karena akalnya itu pakem syariat betul, remnya itu pakem betul. Kalau ini ngeblong ini, gitu loh. Ya, caranya gimana? E-money ini. Apalagi putri-putri, ibu-ibu, itu kadang-kadang diganggu dengan bentuknya. Kasih artis Korea, beli semua. Kenapa? Buat pajangan di dompet. Ya, santri saya suka gitu, Gus. Dompetnya itu kok ganteng-ganteng. Saya tanya, ini pacarmu? Bukan, katanya. Apa? Sholawatin aja dulu, Gus, katanya gitu. Ya, ini kayak besok ganti lagi. Saya periksa dompetnya, Masya Allah, stokmu banyak betul, ganteng-ganteng. Ternyata artis Korea. Kadang ibu-ibu tuh ada gambar batik apa. Kita kadang-kadang e-money itu. Karena nyisa tinggal 3.000, ada yang baru kita beli nih. Yang 3.000 kadang-kadang dibuang cuma 3.000. Nih lihat. 3.000 itu ketika dibuang ke laut, itu kepemilikan saya hilang. Tetapi uang itu tetap tercatat dalam akuntansi modern. Baca laporan bank itu. Nanti di bawah itu, aktiva pasiva itu. Di bawahnya ada kata-kata rupa-rupa. Rupa-rupa itu kalau fikih, lukotoh. Tapi ndak i'rif hasanah gitu loh. Lukotoh tapi ndak diumumkan. Lukotoh niat diambil itu bukan melilih hifdi untuk untung. Jadi kalau ada orang e-money-nya sisa 1.000, ada 1 juta orang yang menyia-nyiakan, itu jadinya bisa 1 miliar. Itu tidak melakukan apapun. Sama loh. Ridho dalam jual beli sekarang itu bisa ridho mu'akkad, Gus. Saya transaksi sama Kiai Nazif misalnya. Kiai, saya beli barang dari Kiai. Misalnya nih, beli susu, beli beras, uangnya 100.000. Belanjaannya 99.000. Sisanya susuknya kata orang Jawa, itu kan tinggal 1.000. Hari ini 1.000-nya itu tidak dikembalikan. Mesem kasirnya. Mana cantik lagi. Fatayat iPhone Pro Max ini. Ya kan? Fatayat dengan casing iPhone Pro Max cakep ini. Itu di kasir. Itu senyum sama pembeli. Pak Faiz maaf. 1.000-nya permen nggih gitu ya. Ini laki-laki akhir zaman nih. Ya termasuk saya ini laki-laki akhir zaman ini. Disenyumin nama cewek timbang 1.000. Pasti ridho. Oh ya udah enggak apa-apa mbak, oh, cuma 1.000. Ini mas permen 2, lihat. Saya kalau transaksinya, istilah Gus Rozin yadan biatin tadi itu. Secara individu ridho. Sudahlah 1.000 buat Kiai Nazif. Tapi kalau Kiai Nazif punya Nazif Mart. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau-Rote, 1 NKRI. Ada orang yang transaksi kayak begitu tuh. 1 hari 1 juta orang, modalnya bukan mabi, modalnya senyum yang menggoda kasir itu. Pak maaf ya, 1.000-nya permen aja ya. Iya. Ridho dia. Tapi kalau tahu laporannya Nazif Mart, ridhonya dicabut itu. Kenapa? Permennya 2, katakan 100 rupiah, 200. Uangnya 1.000, berarti dia modal 200, dapat 800 rupiah per transaksi tanpa ada mabi yang diserah terimakan. Itu saman apa? Enggak jelas. Saman terima kasih dan senyum.
Begitu 800 kali 1 juta orang, keluar 800 juta orang tanpa barang, tanpa underlying aset yang ditransaksikan, modal senyum, sehari 800 juta. Makanya koperasi pesantren sini enggak kaya-kaya Pak. Ya, karena itu tadi dia nggak mungkin loh, emang sisanya sekian balikkan, itu termasuk aklu amwalin nasi bil batil. Lihat. Ini yang kayak begini. Ini kalau dibahsul masailkan, ini jadi masalah, Gus. Ya. Ini kalau kita lihat ya anak-anakku, ini yang saya katakan bahwa tugas ulama itu istikhraj al-ma'ani. Menjadi fuqaha itu berani memfatwakan. Saya kalau fatwakan, mani haram misalnya, itu agak ngeri juga. Karena saya make. Gitu loh. Karena saya make. Kalau dikatakan darurat, masa iya tiap hari? Itu bukan darurat, itu doyan kalau tiap hari. Itu persoalan, itu persoalan. Lah iya, makanya zakat tadi, ini kembali ke asal ini. Itu di Jakarta, itu jadi masalah Pak. Ini ada zakat fitrah yang tersia-siakan, sementara sudut pandangnya itu bisa dirubah. Saya dulu sama dengan Gus Nazif ya. Punya guru mazhab Hanafi betul. Mana Hanafi yang ekstrim Gus. Hanafi garis keras. Itu kalau sudah bicara Imam Syafi'i, a'udzubillahi minasyafi'iyah. Itu ekstrim banget itu ya. Tapi karena guru, ya kita hormati. Ya kita senang-senang aja dekat orang alim kan. Kata beliau, Imam Abu Hanifah, itu juga orang Mesir, mohon maaf ya. Agak merasa tinggi gitu loh. Agak memandang orang tuh, katanya Imam Abu Hanifah itu aktsaru hadaratan. Lebih mutahadir, lebih modern. Kenapa? Karena di belakangnya ada peradaban Persia. Di belakangnya ada mereka-mereka yang biasa bertransaksi menggunakan cash. Sementara yang di Hijaz itu transaksinya masih barter. Barter itu kalau beli baju dulu di sana, itu harganya ada harga uang, ada harga barang. Ini baju harganya berapa? 100.000 atau 3 ekor ayam. Jadi saya punya ayam dengan saya punya uang sama, manfaatnya persis. Kenapa? Karena ayam dulu bisa digunakan sebagai alat bayar. Tapi kalau di Pati beli baju bayar pakai ayam, kira-kira diapakan itu? Dimarahin sama yang jualan. Kata Imam Abu Hanifah, ini lihat, istikhraj al-ma'ani minan nusus. Imam Syafi'i yastakhrij dari zakat al-fitri annahu qutul balad ma'al iddikhar. Sementara Imam Abu Hanifah melihat kurma itu kalau bahasa ekonomi modern itu namanya komoditas utama. Dia bentuknya seperti barang tetapi mudah dicairkan menjadi uang. Nih lihat Pak. Kalau begitu kata Imam Abu Hanifah, Nabi itu mengeluarkan kurma bukan karena kurmanya. Tapi karena kurma itu komoditas utama. Kayak kita dulu. Dulu zaman Bung Karno. Itu Bung Karno beli jeep dari Eropa. Itu bisa ditukar sama coklat. Bisa ditukar sama cengkeh. Maka dulu zaman saya kecil. Itu kalau ikut ngaji ayah saya ke Banyumas. Itu banyak orang disebut Haji Cengkeh. Kenapa? Karena kayanya jualan. Karena cengkeh itu cuma ada di situ. Maka di sini kata Imam Abu Hanifah, ini namanya komoditas utama. Hari ini komoditas utama itu diwakili dengan uang. Maka cara pandangnya menjadi berbeda. Apa kata Imam Abu Hanifah? Zakat fitrah dan semua zakat itu dibayarkan dalam bentuk uang jauh lebih afdol daripada dibayarkan dalam bentuk barang, karena zakat itu yang dilihat bukan maslahatul aghniya tetapi maslahatul fuqara. Ketika diberikan dalam bentuk uang ini lebih maslahat. Saya baca fikih kayak gitu jadi agak-agak berani kayak Nazif. Iya ya. Ternyata kita dulu belajar bahwa al-hukmu yaduru ma'a ujrotihi. Begitu? Enggak ya. Kalau saya dulu dengan Gus Nazif ini, al-hukmu yaduru ma'a ujrotihi kilatan wa kasrotan. Kalau ini kan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Ilatnya qaimah, hukumnya qaimun. Kalau ilatnya sudah ghairu qaimah, maka hukum ini boleh saja untuk kita tafsirkan berbeda. Nah ini anak-anakku, ini cuma bisa dilakukan oleh orang yang belajar kayak namanya Mbah Mutamakin itu. Mutamakin
yakin fil ulum asyariyah allati tudrasu fil ma'ahid al-islamiyah fi Indonesia. Kalau ndak pernah ngaji usul fikih, ndak pernah ngaji nahwu, ndak khatam itu, pelajaran-pelajaran pesantren itu bahaya nanti. Dia bisa malah praktek. Kan banyak orang malah praktek itu. Modalnya kullu bid'atin dalalah. Ngajinya di toko buku, kulun itu semuanya ndak pakai balaghah, ndak pakai lisan Arabi, akhirnya semua yang ndak ada zaman Nabi bid'ah masuk neraka. Itu malah praktek, Pak. Ustadz kayak gitu tuh boleh di sidang kode etik lah oleh majelis masyayikh Gus Rozin itu ya. Kenapa? Karena ndak etik. Tapi kalau orang ngaji di pesantren, Pak, itu nanti percaya anak-anakku. Kalau anak-anakku ngaji di Matole ini 10 tahun, itu keluar nanti punya malakatul istimbat yang kadang-kadang dulu tidak terfikirkan oleh generasi guru kalian, sekarang terfikirkan, Gus. Saya ini sering mikir-mikir, ya. Saya kemarin ditanya orang, Gus. Emas itu wajib zakat. Berlian itu enggak wajib zakat. Ini lihat. Sapi itu wajib zakat. Sementara di kitab jualan kucing itu enggak boleh. Karena kucing itu bukan mal. Tapi sekarang kucing itu jadi malun mutakawam. Kakak saya itu ternak kucing, Pak. Saya pernah dikasih kucing. Saya enggak pernah merhatiin, Gus. Saya tahu tadi kasih kucing, kata kakak saya, ini rawat kucing. Makannya ini, dokternya ini. Saya bilang, ribet amat, rumit punya kucing. Dia bilang, ini kucing ada silsilah nasabnya. Masya Allah, ya kan? Jadi bukan cuma habaib yang ada nasabnya ini. Ternyata kucing saya itu ada nasabnya. Saya tanya sama kakak saya, dari mana ini asal usulnya? Ini kucing Scottish. Dari Skotlandia di Inggris. Itu kecil, lahir, harganya dibeli orang 1 atau 2 juta, Pak. Kalau sudah besar umurnya 2 tahun, itu harganya bisa 30 juta. Kita coba bayangin, kalau ini punya kucing 10, kan dikonversi uang jadi 300 juta. Sementara orang, ternak itu dibatasi dengan al-an'am yang wajib apa itu? Zakat. Saya kadang-kadang, itu ketika belajar pakai fikih yang berbeda, itu saya merasa loh, tinggalan ulama-ulama dulu, itu kalau kita istikhraj ma'aninya, itu mampu menjawab tantangan hari ini. Saya itu kecil ya, saya itu santri lah, di pesantren. Cuma bedanya kalau santri Jawa itu sopan-sopan. Sami'na wa atokna. Kalau santri Jakarta itu sami'na wa pikir-pikir. Ya, dengar sami'nanya iya. Tapi kalau tidak logik, itu berani nanya. Ya. Kalau santri sini sopan-sopan, enggak berani tanya aneh-aneh sama guru kualat kan. Nah, kalau santri Jakarta ini kadang-kadang kualat itu nomor 10, Gus. Makanya enggak banyak yang jadi kiai karena barokahnya kurang dari guru itu. Nah, saya dulu berpikir gini. Satu contoh nih. Nizamnya zakat itu agak unik. Sapi sama unta itu fi jami'il ahkam, semua hukumnya itu dua binatang ini mutakafiatani, sama. Sapi kalau dipakai Idul Adha itu cukup untuk 7 orang. Unta disembelih Idul Adha cukup untuk 7 orang. Sapi buat kau yang membolehkan dijadikan hadiyut tamattu, orang haji tamattu menyembelih 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi ber-7. Unta juga sama, semua hukumnya sama. Bedanya di mana? Di zakat. Unik nih. Zakat itu kalau pakai standar uang, bisa-bisa ada mafia zakat sekarang. Bukan cuma mafia pajak. Coba lihat. Kambing. Kambing itu wajib zakat nisabnya 1 tahun, itu 40 ekor. Sapi 20 ekor. Unta lebih unik, 5 ekor. 5 ekor unta wajib mengeluarkan 1 kambing nih, enggak jinsihi sebelum 20. 20 sapi itu wajib 1 ekor sapi. Kambing 40 itu 1 ekor. Kalau ngelihat binatangnya sami'na wa atokna. Tapi kalau pakai logika duit bahaya. Contoh, kambing yang paling mahal di Jakarta 5 juta, Pak. Kalau 40 ekor kali 5 berarti nisab itu dikonversi 200 juta. Kalau ada orang punya kambing 40 ekor, nilainya 200 juta, wajib zakat.
Sementara kalau modalnya sapi, sapinya 50 juta, 20 ekor, keluar angka 1 miliar. Lihat nih. Apa yang ingin saya katakan? Kalau ada orang punya kambing, itu bisa lari dari zakat loh. Begitu kambingnya hampir 40, katakan 39, dia jual aja. Dia berikan sapi. Keluar angka, kalau kambingnya 5 juta tadi, katakan 200 juta. Itu dibagi sapi. Katakan sapi yang 30 juta, itu dapat 6. Maka kalau yang punya kambing mau 40, dia jual ganti sapi, ini tidak wajib zakat, Pak. Pertanyaannya, otak orang-orang kota itu begitu, Gus Nazif. Oh, daripada kena zakat, ini ada caranya untuk khuruj min wujubis zakat dengan cara mengkonversi binatang tertentu menjadi binatang tertentu. Yang lebih unik lagi, kenapa unta 5 ekor itu sudah dianggap punya apa ini? Kewajiban zakat. Padahal dia dengan sapi sama. Saya mikir-mikir itu. Tahu-tahu saya diundang di Cikarang, Pak. Di pabrik perakitannya Daihatsu. Ini mohon maaf ya, saya ndak endorse Xenia dan ndak endorse Avanza. Ya. Di samping Daihatsu itu perakitannya Toyota. Dua-duanya ngaji sama saya. Saya diperlihatkan Xenia dengan Avanza itu hua-hua. Sama persis. Ndak ada berubah-berubahnya. Speknya yang A sama, spek yang B sama, spek yang C sama. Tapi anehnya, kalau dijual lagi, itu harganya Avanza lebih tinggi daripada harganya Xenia. Saya ngelihat gitu, terilhami sama zakat ini. Oh, jangan-jangan dulu zaman Nabi ada bedanya. Kalau orang punya unta ini lebih membanggakan daripada yang namanya sapi. Dia sama, tapi manfaat ekonominya berbeda. Maka nanti kewajiban zakatnya beda. Tadi Kiai Nazif cerita, katanya tanah di sekitar pesantren ini harganya sudah sama dengan Malioboro. Tanah itu kan aneh, Pak. Tanah itu sama. Coba tanah Pati dengan tanah Jakarta sama tanahnya. Kalau enggak percaya jilat. Coba jilat tanah itu. Tanah Pati sama tanah Jakarta sama. Kenapa di Jakarta mahal? Kenapa di sini relatif lebih murah dari Jakarta? Itu bukan persoalan tanah kan. Tapi nilai ekonominya. Ketika kita membaca hal-hal seperti ini, maka kita dapat ilham. Jangan-jangan nilai keekonomian satu barang itu berpengaruh terhadap kewajiban zakatnya. Mungkin hari ini orang tidak terfikir zakat-zakat yang dulu tidak ada. Contoh Pak, ya, Pak Hotman Paris itu cincinnya Gus, itu di jarinya itu puluhan miliar loh. Di Jakarta itu ada orang punya lukisan. Lukisan tidak jelas kalau menurut saya itu abstrak. Itu harganya 1 miliar Pak. Pertanyaannya, kalau ada orang kerja banting tulang setahun sampai nisab, tabungannya 200 juta, saya katakan wajib zakat. Orang yang punya lukisan 2 miliar itu tidak wajib zakat dengan alasan tidak ada dalam fikih la zakata fi lukisan. Nah makanya ini para santri, saya kemana-mana ini sebetulnya ingin mengajak kepada para santri. Kalianlah nanti yang akan menjawab tantangan zaman seperti ini. Kalian nanti pulang ke rumah itu enggak sesederhana yang dibayangkan. Orang kan sering mengatakan, oh hukum Islam itu gampang. Yang gampang ada, tapi yang sulit banyak. Kalau saya ditanya apa hukumnya sapi halal? Apa hukumnya babi haram? Tapi di dunia ini kan ada binatang yang nyusahin kiai. Namanya anjing laut. Mau dibilang anjing di laut, mau dibilang ikan mukanya anjing. Coba anak-anakku ya, kalau ke kebun binatang, itu ada binatang namanya anjing laut. Anjing laut itu kalau mukanya dicadarin Gus, ditutup nih, ya. Mukanya anjing itu tutup, mukanya aja. Leher ke bawah buka. Maka min duni adna syakin annahu samak.
Ayo, tutup mukanya, pegang kulitnya, lembut-lembutnya, licin-licinnya, maka semua orang yang tidak melihat bentuk mukanya, itulah yasyukku bi annahu isamakun. Tapi dibalik Gus, kalau leher ke bawah dikasih jubah, nutup, moncongnya dibiarkan terbuka, kita tanya, ini anjing, coba dibasuh masailkan. Ya, di sini taruh anjing laut di tengah, di sini taruh anjing, di sini taruh ikan. Maka shibhunnya ke kanan ke kiri. Ini ada shibhun anjing, tapi juga shibhun ikan. Ditanya kartu keluarga ndak punya, kamu anak sopo ya nggak jawab, kan begitu kan? Kalau dia jawab enak, aku anaknya kere, oh, selesai, haram. Aku turunan ikan, dari mbah-mbahku bilang ikan, cuman begini mukanya, ya ndak apa-apa. Tapi ini kan ditanya nggak jawab. Kartu keluarga ndak punya, dilihat kanan kiri ada mirip-miripnya. Itu kalau ditanya sampai hari ini, yakin kiai di Matole ini beda pandangan. Kata Gus Nazif, anjing laut itu haram. Kata saya halal. Nanti dicari, bukan dalil yang keluar. Kenapa Gus? Kok anjing laut itu haram? Karena di mata beliau, keanjingannya lebih kuat daripada keikanannya. Kata saya, keikanannya lebih kuat daripada keanjingannya. Ini kalau dibahsul masailkan, sampai Dajjal turun gak putus. Kenapa? Sudut pandang yang apa ini? Yang berbeda. Maka anak-anakku, tugas pesantren hari ini tuh itu. Istikhrajul ma'ani minan nusus. Kalau ketemu dengan zamannya, cakep. Cakep betul. Contoh nih, sebelum balik ke haul dulu. Ya, sebelum balik ke haul ini contoh. Anak saya itu yang nomor 2, itu suka sama sejarah. Jadi kalau liburan, itu minta ke tempat-tempat bersejarah. Pernah sekali minta ke Majapahit, Trowulan. Jadi saya ke sana, saya liatin semua. Kebiasaan saya, kalau ke tempat bersejarah, itu nyewa guide, petunjuk. Ya kan saya enggak tahu, cungkupnya Borobudur ada berapa nih, enggak tahu. Jangankan itu, Kiai Nadif yang haji berkali-kali, kalau saya tanya, menara Masjid Nabi berapa, enggak tahu, ini enggak pernah ngitung. Tapi mutawif Madinah, biar enggak pernah ngaji, hatam dia. Berapa menara? Dia tahu itu. Maka saya kalau ke tempat bersejarah, itu selalu nyewa orang. Pulang dari Majapahit, anak saya ngajak ke Jogja. Sampai waktu asar. Kata anak saya, Bi, kita sholat. Tapi ada syaratnya, masjidnya masjid bersejarah. Oh, kalau gitu masjid Gede Kauman kata saya, keraton kan bersejarah itu. Saya sholat di situ. Masuk masjid itu, anak saya bilang, Bi, kita nggak nyewa orang guide. Oh, nggak usah nak, masjid itu tempat bapakmu. Ini fakihul masjid, ini mau tanya apa saja, fikih masjid, ya bapakmu ini marjiknya. Oh gitu Abi, ya sholat. Selesai sholat, di tempat yang kita sholat, anak saya itu kritis. Narik tangan saya, Bi, lihat. Di temboknya ada gambar salak. Buah salak, ornamennya di masjid itu. Anak saya ini masih generasi yang berpaham kalau buah itu ada agamanya. Kalau pohon itu ada, kan kita di kota itu kadang-kadang Pak, belajar itu aneh-aneh. Pohon ada agamanya. Jadi kalau pohon cemara itu Nasrani Gus. Ya, kalau ada kiai, ya saya pernah kejadian, ada orang alim Pak, punya sanad kiroat. Teman saya itu bilang, Gus, itu kiai yang dulu sampai tunjukkan punya sanad kiroat itu di mana? Saya tunjukkan. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada video, masih SMS. Saya kasih alamatnya. Sampai depan rumah kiai itu, nelpon lagi teman saya. Gus, ini bener rumah kiainya. Emang kenapa? Betul itu alamatnya bener kan? Jalan ini nomor sekian. Iya. Tapi apa iya? Emang kenapa kata saya? Depan rumahnya ada pohon cemara. Katanya. Saya tanya, apa salahnya dengan pohon cemara? Loh, pohon cemara itu kan pohonnya Kristen Gus. Loh, kalau pohon cemara pohonnya orang Kristen, kasihan burung gereja. Kan gitu. Kapan dia dapat hidayah? Karena enggak boleh ke masjid kan begitu. Masa terus karena ada burung gereja datang ke pondok, bukan di sini, ke Salatiga, sekolah seminari enggak gitu. Itu anak saya itu masih berpikiran gitu. Jadi kalau masjid itu, yang pas itu ya bukan salak, kurma. Ini kenapa salak Bi?
Saya enggak bisa jawab itu. Kenapa ya? Kata anak saya, katanya Abi tahu katanya. Wah, saya bilang, kenapa? Saya mikir juga, iya ya. Seumur hidup baru kali ini ada masjid ornamennya salah. Tahu-tahu ada orang tidur-tiduran, pakai belangkon, beskapan, sarung Jawa batik itu. Saya tanya, Mas pengurus masjid ya? Nggih katanya. Saya boleh nanya Mas? Boleh Pak, silahkan katanya. Ini Mas, kenapa dinding ini kok digambar buah salak? Orang itu jawabnya enteng Gus Nadif. Itu Pak digambar salak karena ada hadisnya. Saya dengar kayak gitu kena mental kata Gen Z sekarang. Astagfirullahaladzim. Ini pilihannya cuma dua. Apa dia yang pintar, saya yang bego gitu loh. Kenapa? Selama saya ngaji hadis, nggak ada hadis salak. Karena Rasulullah nggak pernah ke Magelang gitu loh. Kalau Nabi pernah tahu salak Pondo, salak Bali, salak Bangkalan, mungkin ada man akala salak dahul jannah misalnya gitu. Lah iya, yang saya tahu memang kan kurma Pak. Anak-anakku nanti kalau umroh atau haji, amin ya, ke Madinah, kurma yang paling mahal itu kurma ajwa. Padahal bukan itu yang paling enak, bukan itu yang paling besar. Ada banyak jenis kurma lain yang lebih enak dari kurma ajwa. Kenapa kurma ajwa mahal? Karena ada hadis Bukharinya. Manis tobaha itu siapa di pagi hari itu makan bisab tamrotin. Masalahnya bukan cuma tamrotin yang hadisnya mutlak. Ada riwayat yang muqayyad. Bisab tamrotin ajwatin. Maka kurma ajwa mahal. Kenapa? Ada hadisnya. Maka kalau ada calon bupati cari-cari hadis, itu calon bupati tidak laku Gus. Kenapa? Oh, siapa yang milih ini dahul jannah? Itu biasanya elektoralnya sedang terganggu itu. Nah, ini bapak-bapak, saya mikir iya juga ya. Kenapa ada hadisnya kata saya. Mas jangan bercanda. Masa salak ada hadisnya? Jawab dia. Iya Pak, ada hadisnya. Hadis apa? Jawab dia. Tempat yang bapak sholat tadi dengan anak bapak itu, di zaman dulu, itu tempat kiai ngajar. Saya bilang, iya mau kiai ngajar kayak mau apa? Apa urusannya sama salak kata saya. Loh kan hadis mencari ilmu Pak ada Pak. Hadis apa? Man salaka thoriqan yaltamis. Astagfirullahaladzim. Saya mikir itu Gus Najib. Mendadak goblok saya. Karena buat saya masuk akal juga kata saya. Bener juga ya. Iya ya kan ada man salaka thoriqan. Kenapa saya nggak kepikiran ke situ gitu. Saya tanya sama orang tadi. Loh, iya Mas kenapa nggak hadis itu ditulis? Lihat nih kearifan lokal. Ya, istikhrajul ma'ani minan nusus. Man salaka thoriqan itu kan bukan cuma untuk dihafal. Tapi dimengerti maknanya. Bahwa orang yang melangkahkan kaki ke majelis ilmu, itu nanti sejauh kakinya melangkah, maka sejauh itu pula Allah mudahkan melangkahnya ke surga. Substansinya kan itu. Soal bunyinya man salaka thoriqan atau barang siapa menempuh jalan, itu kan cuman casingnya. Substansinya orang datang ke pengajian. Kata orang tadi, kalau masyarakat Jawa zaman itu suruh ngapalin pakai sanad, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu itu kesuwen gitu. Sudah lama ngapal paham enggak, lupa ujungnya. Terus dikasih salak Pak, begitu salak ingat man salaka hadis ngaji. Coba, orang kalau istimbatnya keren, oh man salaka itu istimbatnya naruh salak di pesantren gitu. Setiap orang ngelihat salak ingat pengajian, kan hebat. Coba guru-guru matolik sekarang ngelihat salak, ingat harganya. Ya. Tapi orang dulu karena istikhraj ma'aninya ini bagus, lihat salak, jadi cakep. Saya jalan ke depan lagi ya, ini singkat gak saya ceritain semua yang saya tanya itu. Sampai di depan, pohon sawo baris Gus. Anak saya bilang, dilihat Bi, pohon sawo. Maunya apa nak? Ya pohon kurma kek, atau anggur yang ada di surga, atau zanzabil, ini kok kurma? Orang tadi masih ada. Saya tanya, Pak, ini kenapa depan masjid kok ditanam pohon kurma? Pohon sawo. Dia balikin ke saya. Bapak tahu enggak? Seakan-akan saya itu bukan Khatib Surya PBNU, bukan orang NU, bukan ketua PCI NU Mesir dulu Gus. Ya ini kan kejadian sudah lama, mungkin 15 atau 20 tahun lalu. Kayak saya itu kan santri nggak ngerti apa-apa kata orang itu. Bapak tahu enggak? Masuk masjid itu yang paling afdol apa? Ya sholat kata saya. Sholat apa Pak?
Sholat berjamaah kata saya, itu yang paling afdol. Nah Bapak tahu kan, sholat berjamaah itu sempurnanya apa? Lurus. Imamnya ngomong apa? Istawu. Orang tadi ngomong, Gus, kalau sholat itu Pak, orang imamnya kan sebelum sholat, istawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholah, disingkat sawu sufufakum. Nah, supaya orang ingat itu, kita tanam sawu. Begitu masuk masjid, dia ingat istawu. Coba lihat. Ada ndak orang akalnya kayak gitu di sini? Ada. Biar pinter ilal ibdal itu cuman bikin pusing orang, tapi dia bisa mendapatkan ma'ani dari situ. Dia ijtihadnya dalam bentuk simbol, maka itu akan memudahkan orang. Begitu masuk masjid, istau. Kan lebih soleh orang dulu. Orang sekarang gerobak sate taruh depan masjid. Begitu saya Allahu Akbar, saya asapnya itu ke mihrab. Ini ayam Ponorogo apa ayam Madura nih sate, coba lihat. Nah, anakku, maka tugas ulama itu hebat. Haul ini kalau cari dalilnya langsung, ya sampai kiamat kurang seminggu nggak ketemu. Tapi lihat hari ini tradisi kayak gini nih sumbernya dari mana? Pasti dari dalil agama yang kemudian teknis pelaksanaannya itu disesuaikan dengan semangat zaman. Dulu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan hadis soal cemburu dengan madu-madunya. Ini hadis Gus Nadif cuman bisa kita pelajari, tidak bisa kita rasakan, ya. Karena kita cuman punya madu asli Kalimantan, guys, ya. Nah, itu masalahnya. Ummul Mukminin Aisyah ini punya kisah yang unik kata beliau. Di Sunan At-Tirmizi itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu ngomong gini, "Maghirtu ala ahadin min aswajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijata wa ma ra'aituha." Ini menarik nih. Saya ini kata Aisyah enggak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi secemburu saya kepada Ummul Mukminin Khadijah wa ma ra'aituha. Padahal saya tidak pernah berinteraksi. Kalau saya mau cemburu kata Aisyah, seharusnya kata Ummul Mukminin Aisyah, saya cemburunya sama Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan Sahar bin Harb ini, yang dikatakan Abu Sufyan, anak saya ini paling cantiknya Arab ya anak saya. Nikahi dia ya Rasulullah, dinikahi oleh Rasulullah Romlah itu menjadi perempuan yang cantik. Kata Khadijah, kata Aisyah, aneh. Saya itu biar kata yang namanya Romlah Ummu Habibah itu cantik, biar kata Sofiyah itu dari Bani Israel yang berkulit putih, saya tidak pernah cemburu secemburu saya dengan Ummul Mukminin Khadijah. Padahal jangankan ketemu, ngelihat aja tidak pernah. Karena saat Rasulullah menikahi Ummul Mukminin Khadijah, Aisyah, Sayyidah Khadijahnya sudah wafat. Tapi aneh, saya ini cemburunya sama Khadijah. Ini bisa juga sekarang nih, kita tidak pernah ketemu tapi saling benci. Kenapa? Karena ngelihat status WhatsApp. Tahu-tahu temennya berteman sama ini, yang teman ini musuhnya sama teman yang satunya. Begitu itu dia masukkan status WhatsApp-nya atau Instagram-nya. Oh, jadi temenan sama musuh saya ini ternyata. Belum ketemu sudah marahan. Itu ada hadisnya, ada sanatnya. Ada hadisnya, ada sanatnya. Kata Aisyah, saya cemburu betul. Maka para tabiin tuh nanya, "Walima ya ummah, kenapa ibu kok cemburu?" Kata Aisyah, "Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru min dzikriha." Nabi itu sering sekali menyebut-nyebut kebaikan dan keistimewaan Ummul Mukminin Khadijah. Bukan cuman disebut-sebut. Warubbama dzabahasyata.
Nabi kadang-kadang itu menyembelih kambing. Wa yuwazzi'uha ajza'an. Dibagi-bagi. Gara-gara apa? Ingat Khadijah. Coba lihat. Malam ini sama enggak Pak? Karena kita ingat sama jasa besar Kiai Mutamakin. Ini saya tadi istimewa betul diceritain Gus Rozin. Tadi saya datang nih termasuk penceramah yang rajin Gus Najib ya. Dikasih tahu ceramah jam 9, saya maghrib udah di sini tadi. Ngobrol dengan Kiai Muas. Itu luar biasa. Kata Kiai Muas tadi nih, ijazahnya. Kalau mau cari ilmu, itu tawassulnya dengan Kiai Mutamakin. Saya dikasih tahu lagi, kalau mau kaya Gus, tawassulnya sama yang ini. Tapi yang ini tawassulnya sama ilmu. Kenapa? Karena keturunannya Kiai Mutamakin. Ini saya dengar dari Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Balfaqih Darul Hadis Malang. Ya, putra gurunya Profesor Quraisy Shihab. Itu cerita di mana-mana beliau. Bahwa Kiai Mutamakin itu karomahnya karomah ilmu. Semua anak keturunannya itu mengabdikan diri pada jalannya Rasulullah fi nasril ilmi. Coba lihat. Kita tahu itu, saya tahu itu. Kan karena ada haul Gus. Kalau enggak ada haul, walaupun saya ziarah ke makam. Mungkin saya enggak tahu. Ini wali istimewanya apa? Ini waliullah yang anak keturunannya bersambung-sambung 294 tahun ke sekarang haul. Itu semuanya bikin pesantren, semuanya kiai, semuanya guru. Maka ketika kita mengingat ini, kan sama dengan Rasulullah. Kana yukthiru min dzikriha. Warubbama dzabahasyata. Kadang-kadang Nabi itu motong kambing. Maka waktu haul itu ada semangka. Nih, ada semangka, ada anggur. Ya, saya malah tadi di rumah Kiai Muas sudah dikasih udang. Ya, Bapak enggak dikasih karena beda makom. Iya makom kan beda-beda. Masa makom orang sama? Percaya enggak? Makom orang tuh beda-beda, percaya enggak? Nih dalilnya gampang. Air mineral nih. Ini air ini di toko berapa? Di toko berapa harganya? 3.000. Itu kalau yang megang pedagang. Yang megang kiai berapa harganya? Hah? Saya punya teman Kiai Nazif. Itu kiai betul-betul mutamakin, enggak pernah kemana-mana. Di ujung Jawa Timur tuh enggak pernah keluar. Saya mikir, saya kok enggak keluar, enggak punya uang kata saya. Ini orang enggak keluar, tapi hidupnya itu sakinah mawaddah warahmah. Santrinya ya cuma 20, makannya ya ada, rumahnya pantas, enggak pernah keluar tuh kiai. Karena pernah murid sama saya telepon. Kamu ada di rumah? Ada Gus katanya. Saya boleh mampir? Boleh, itu jam 1 malam saya mampir. Begitu saya masuk ke rumahnya, saya lihat-lihat enggak ada yang aneh. Saya pikir apa lagi jaga lilin misalnya, ya kan? Ini enggak pernah keluar, tapi kok duitnya ada kata saya. Badannya sehat, enggak pernah keluar. Saya nyelidiki, nggak ada yang aneh kata saya. Hidupnya biasa-biasa. Tahu-tahu 1:30 malam tuh ada yang ngetok pintunya rumah kiai. Tok tok tok, assalamualaikum, dibuka sama dia. Begitu dibuka, orang laki datang. Anu yai, anak saya sakit. Sudah saya bawa ke Jerman, nggak sembuh. Sekarang begitu pulang dari Jerman Anfal di Surabaya. Kata dokter, kami sudah angkat tangan. Alternatif sudah saya coba, nggak ada. Kiai yang teman saya ngomong, terus apa? Anu kiai, tolong kiai, saya minta air ini didoakan. Didoakan sama teman saya, dibuka Gus Nazif. Sama dia ini dibuka, diminum sedikit. Nih saya contohkan, supaya sanatnya mutasil. Diminum sedikit, sama dia itu diminum segini. Selesai diminum, dibacain doa. Nah doanya enggak saya bacakan di sini. Ya, kalau saya bacakan di sini kan nanti ndak sowan ke rumah saya minta doa. Wong sudah hafal dibaca sendiri nanti. Ini rahasia perusahaan, Bos, kan gitu. Dia baca doanya, dia tutup, dikasih ke orang itu. Ini nanti sebelum subuh istrimu, ibunya anak ini baca sholawat sekian kali nggih. Nanti banyak baca sholawat. Bismillah, mudah-mudahan sembuh. Ringkes. Cuma airnya pun dia yang bawa. Bukan air ini disediakan teman saya. Airnya ini yang bawa tamunya. Begitu dia kasih ini air, salaman ngasih amplop. Nih,
ngasih amplop. Saya kan kalau soal amplop pengalaman saya panjang, Gus. Amplop tuh enggak usah saya hitung, dari luar saya udah tahu statusnya ini. Sohih, apa doif, ya kan? Ini sohih ridatihi, apa sohih rigoirihi. Lo ada Pak amplop yang sohih rigoirihi. Zatihinya tuh sedikit, tapi ada yang nambahin lagi. Ya, itu namanya sohih rigoirihi. Jadi saya itu punya pengalaman panjang sama amplop. Begitu saya lihat, tebel ini kayaknya. Karena pernah murid saya panggil, sini. Saya pinjem amplopnya boleh enggak? Saya buka, monggo Gus. Saya sobek Gus. Keluar Masya Allah tebel betul itu. Dan isinya merah semua pakai peci. Kalau merah enggak ada pecinya enggak usah dihitung. Itu cuma menambah kesedihan hati. Tapi kalau sudah merah pakai peci, itu amplop yang di surah Al-Baqarah itu tasurun nadhirin. Nah, itu ngelihatnya itu enak betul. Nah, ini Bapak-bapak, saya pikir iya ya, makom orang itu beda. Dia itu caranya dapat rezeki di rumah. Kita ini makom kasbi. Gitu kalau ngaji hikam. Ini orang makomnya tajrid. Jangan ditiru. Nanti bapak-bapak pulang pengajian nih jam 1 ada yang ngetok-ngetok rumah. Jangan langsung dibuka Pak. Bukan orang nganter duit. Tagihan motor udah 3 bulan udah bapak ndak bayar gitu loh. Makomnya beda. Pulang ngaji semua orang jangan dibuka. Intip dulu. Jangan-jangan itu tagihan motor 3 bulan. Nah ini anak-anakku yang saya sampaikan ke depan para santri. Itu namanya istikhraj. Jadi kalau dulu Nabi itu ingat dengan istrinya Ummul Mukminin Khadijah. Itu kemudian bercerita kebaikan. Membagi-bagi makanan dalam konteks rasa syukur. Itu kan yang kita kerjakan sekarang. Hal ini ya persis seperti itu. Maka keindahan kita dalam memahami syariat. Itu ketika kita mampu melakukan yang namanya istikhrajul ahkam, istikhrajul ma'ani minan nusus ini. Dengan kekerajaman mata batin dan kekuatan logika. Selama tugas ini kita kerjakan, kita emban, maka kita yakin masa depan pesantren itu akan selalu baik-baik saja. Masa depan Islam itu selalu baik-baik saja. Masa depan Nahdlatul Ulama itu tetap terjaga kalau semua orang yang belajar di pesantren, semua orang yang muntasibin ilal ma'had itu selalu ingat dengan tugas utamanya. Maka ini mungkin Kiai Nazif Gus Rozin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Jujur saya senang sekali, mudah-mudahan pesantren ini selalu menjadi manarotan min manarotil ilmi. Mudah-mudahan pesantren ini selalu menjadi ma'qalan min ma'akilil bayan wal iman. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai para guru, para pengasuh, keluarga besar pesantren ini. Para santri, para wali santri, para muhibbin dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kelestarian Islam ahli sunnah wal jamaah di negeri Indonesia bersama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini doanya yang lain Gus. Saya tidak menerima borongan ini Gus ya. Ya, enggak pantas, masih ada yang sepuh nanti yang berdoa. Ini harapan saya. Terima kasih atas kehormatan saya bisa berbicara malam hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dan kata-kata yang tidak pantas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.